Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karamana bi Mustafa Muhammadin syafi'ina ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim fashfa'lana indal karim ya ayyuhal ghafir salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatin hadratil aliyah amma ba'du. Minggu ke-10 pengajian Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'in. Allah tidak mungkin kaling-kalingan makhluk, sebab Allah yang mewujudkan dan Allah lebih jelas dari segala sesuatu. Ini jelas yang mewujudkan, yang mengadakan, tidak mungkin dihijabi atau dihalang-halangi oleh makhluk yang diwujudkan. Malah makin terang, makin jelas adanya sesuatu yang diciptakan atau makhluk itu otomatis malah lebih memperjelas adanya yang mewujudkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud terang atau jelas itu tidak memakai mata lahir, akan tetapi dengan mata batin, dengan hati atau dengan akal. Adanya arloji misalnya, tidak mungkin meniadakan atau menghilangkan pabriknya. Malah adanya arloji itu justru lebih memperjelas adanya pabrik membuat arloji itu. Kelihatan arloji terus bayang pabrik arloji, terbayang pabrik arloji. Menurut itu diulang lagi sebagian dari pengajian minggu yang lalu. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa dhahir bi kulli syai'in. Allah tidak mungkin kaling-kalingan makhluk, sebab Allah yang menjadi wujudnya itu makhluk. Istilah makhluk, ciptaan dibuat, itu pasti ada yang mencipta, yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin benda buatan menghijabi yang membuat. Malah justru adanya benda itu memperjelas kepada si pembuat. Contoh lain, bekas tapak kaki di atas lumpur atau debu misalnya. Ini lebih menjelaskan adanya kaki atau orang yang berjalan di situ. Tidak mungkin bekas tapak kaki ini mengaling-alingi atau menjadi hijab terhadap orang yang berjalan di situ. Gambaran lain, suatu bayang-bayang. Ada bayangan tentu ada orang atau benda yang punya bayangan itu tadi. Jadi adanya bayang-bayangan bukan meniadakan adanya yang punya bayangan, tetapi justru malah memperjelas. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa dhahara fi kulli syai'in. Allah tidak mungkin kaling-kalingan oleh sesuatu atau makhluk, sebab Allah kelihatan di segala sesuatu atau makhluk. Kelihatan bagi orang yang tahu, orang yang melek sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran lain, seorang terima surat dari kawan atau anaknya yang mondok di tempat yang jauh. Otomatis begitu menerima atau membaca surat tadi, kawan atau anaknya yang dikirim surat itu yang kelihatan malah surat itu sendiri sudah tidak menjadi perhatian atau sudah tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan atau terbayang adalah si pengirim surat. Ini bagi orang yang sudah kenal atau mengetahui si pengirim surat. Tapi bagi yang belum kenal dengan si pengirim surat, otomatis tidak bisa terbayang siapa pengirim surat itu. Dia hanya terhenti sampai pada surat itu saja. Tidak langsung ada perhatian kepada siapa yang mengirim surat itu. Begitu juga orang yang sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat makhluk otomatis terus terbayang atau terlihat Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang belum sadar otomatis melihat makhluk apa saja tidak dapat langsung terbayang kepada si penciptanya. Hanya terhenti pada melihat makhluk itu saja. Para hadirin hadirat, ilmiah mudah, tapi bagaimana pengecekan penerapan dalam hati dan kesadaran kita masing-masing. Itu yang perlu diperhatikan. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Melihat tembok itu makhluk, tentu ada kholiknya. Tahu tanah itu makhluk, pasti ada kholiknya.
Melihat badannya sendiri juga badannya seperti itu, makhluk tentu ada kholiknya. Terus jadi melihat segala sesuatu lalu dipandang semuanya itu makhluk dan terus diteruskan ingat atau sadar kepada kholiknya. Kata makhluk pasti ada kholiknya atau dicipta, pasti ada yang membuat atau menciptakan. Jadi sebagai latihan untuk keterampilan hati, semua keadaan itu entah tembok, entah gunung, entah motor, entah rumah, entah dirinya sendiri, pokoknya semua yang kita lihat, yang kita rasa itu di dalam hati selalu memandang bahwa kesemuanya itu makhluk. Dan lalu diteruskan bahwa makhluk ada penciptanya. Jadi melihat makhluk terus sadar kepada kholik. Tahu makhluk, tahu kholik. Itu semua rasa di dalam hati dan harus dilatih. Insya Allah dengan cara begini, asal sungguh-sungguh selalu dilatih, insya Allah lama-lama hati menjadi terlatih begitu. Tahu makhluk, sadar kepada kholik. Itu untuk latihan. Jadi apa saja, soal lahir, soal batin, semuanya saja supaya dipandang makhluk dan terus sadar kepada kholiknya. Adapun bagi yang sudah menguasai, otomatis bisa berjalan begitu. Sekalipun tidak usah menganggap makhluk lebih dahulu. Tahu tembok, tahu masjid, tahu kali, tahu ya apa saja, hati terus sadar kepada kholik penciptanya. Ada makalah, ya, ada makalah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa tahu dirinya, dia tahu kepada Tuhannya. Artinya, tahu bahwa dirinya adalah makhluk, ada yang mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu bahwa dirinya hamba, otomatis sadar kepada Tuhannya, tempat hamba mengabdikan diri. Mendengar suara sepeda motor, baru mendengar suara sepeda motor saja, seperti motor belum kelihatan, lebih-lebih orangnya. Bagi orang yang sudah kenal dengan yang punya sepeda motor atau pengendaranya, baru mendengar suaranya spontan terbayang si anu, yaitu pemiliknya atau pengendara sepeda motor. Lah, begitu juga seharusnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat atau mendengar makhluk spontan harus ingat kepada penciptanya yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha segala maha. Malah mendengar suara sepeda motor tadi, spontan terbayang sepeda motornya atau pengendaranya kelihatan dalam hati. Malah suara sepeda motor sendiri menjadi hilang, tidak kedengaran lagi. Dengan kata lain, tidak menjadi acara dalam hati, hilang lenyap. Yang kelihatan motornya atau orang yang mengendaranya. Begitu juga seharusnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat tembok, kelihatan Allah. Malah temboknya tidak menjadi acara. Temboknya hilang dari pandangan hati. Yang kelihatan hanya Allah. Lah, kita sudah begitu atau belum? Terserah masing-masing. Mari kita sama mengadakan koreksi sendiri-sendiri. Kalau belum berarti masih buta mata hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Al-Isra ayat 72. Dan barang siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Kalau di dunia tidak tahu Tuhannya, di kuburan ketika ditanya munkar nakir, mar rabbuka, ma adri, aku tidak tahu. Yang saya tahu di dunia ialah tembok, saya tahu masjid, saya tahu uang, saya tahu pangkat, kedudukan dan sebagainya. Mungkin para hadirin. Karena itu mari kita sungguh ambil perhatian di sebanyak-banyak soal ini. Mari kita tingkatkan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal asya'u kulluha majali wa madhahir. Maka segala sesuatu atau ya makhluk begitu saja, semuanya merupakan tempat yang dari tempat itu Allah dapat diketahui dengan jelas. Artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu atau makhluk itu dapat kelihatan. Istilah ringan hudur atau ingat. Itu namanya kelihatan. Misalnya ada saudara atau kawan yang kaya atau melarat, wah memang sudah diqadar oleh Allah begini begitu. Harus ridho dan sabar. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan atau yang menghinakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tu'til mulka man tasha wa tanzul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Wa tudhillu man tasha. Ali Imran. Engkau memberi kerajaan kekuasaan kepada orang yang kau kehendaki, dan kau cabut kerajaan kekuasaan dari orang yang kau kehendaki, dan engkau muliakan orang dari engkau yang, dan engkau hinakan orang yang kau kehendaki. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan yang memuliakan, yang menghinakan, dan sebagainya dan sebagainya. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Al-Baqarah 26. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala, dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang mendapat petunjuk Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Terus jadi semua sudah praktek begitu. Ya, harus praktek, tidak hanya ilmiah saja. Al ilmu bila amalin kan nahli bila asalin. Ilmu yang tidak dipraktekkan, tidak dicakkan seperti tawon lebah yang tidak ada madunya. Yang ada hanya sengat untuknya belaka. Untuk di dunia mudah diobati, tapi untuk di akhirat berat. Kembali lagi. Kaifa yutasawwaru ayyujabahu syai'un wa huwa dhahara fi kulli syai'in. Apakah mungkin Allah kaling-kalingan? Sebab Allah sampai nampak al-dhahir, kelihatan di segala sesuatu. Ya tidak mungkin, jelas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala makhluk ini secara langsung, adapun sebab hanyalah sebagai sesuatu yang tidak naksiri, tidak mengelabeli, tidak berpengaruh sama sekali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala semua yang mencipta secara langsung, tanpa perantara, tanpa pengaruh dari sebab itu. Karena kalau sebab itu naksiri atau berpengaruh atas penciptaan Allah, ini berarti bahwa sebab itu mampu atau punya kuasa, padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Otomatis lainnya tidak ada yang punya kekuatan atau kemampuan. Dikuasakan, dimampukan, dimengertikan dan sebagainya. Istilahnya ya. Otomatis tidak mampu sendiri, tidak kuasa sendiri, tidak melihat, mendengar sendiri dan seterusnya. Umpama tidak dikuasakan, tidak dimampukan, tidak dimengertikan, tidak dan seterusnya, pasti tidak kuasa, tidak mampu, tidak mengerti dan seterusnya. Yang kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk manusia dan makhluk lainnya dikuasakan, dibisakan dan seterusnya. Ini dalam hati harus senantiasa begitu. Adapun dalam keadaan lahiriah ya biasa saja, seperti lazimnya dalam pergaulan hidup. Ya makan, ya minum, ya tidur, ya bekerja dan sebagainya. Al-kamilu may yakunul jam'u fi batinihi masyhudan wal farqu fi dhahirihi mawjudan. Orang yang kamil, orang yang sempurna, yaitu orang yang batiniahnya senantiasa jam'u. Jam'u itu kumpul, syuhud sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lahirnya farqu. Artinya ya sama dengan keadaan masyarakat pada lazimnya. Ya ada yang tani, ada yang pedagang, ada pegawai, ada dan sebagainya, tapi batinnya senantiasa fafirullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kamil, orang yang sempurna, lahirnya dalam percakapan, misalnya ya biasa saja. Saya tahu, saya bisa, saya mengerti, saya mampu dan seterusnya, tapi batinnya saya ditahukan, saya dibisakan, saya dimengertikan dan seterusnya. Ini orang yang kamil, orang yang sempurna. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Apakah mungkin Allah terhalang oleh makhluk atau segala sesuatu? Padahal Allah tampil menampakkan diri pada segala sesuatu. Jelas tidak mungkin. Allah tampil menampakkan diri pada segala sesuatu, hatta arafu, sehingga segala sesuatu itu tahu pada Allah, karena diciptakan secara langsung, diciptakan, diberdirikan, didudukkan, dibangunkan dan sebagainya. Lahirnya seperti itu, tapi batinnya
hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskuna ila biha. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak menemukan, tidak merasa, tidak bergerak, tidak berdiam, tidak begini begitu, melainkan segalanya itu dalam batin harus dimelihatkan, dimendengarkan, dan seterusnya. Seperti wayang gampangnya. Yang menggerakkan si Janoko, si Cakil, si Buto, yang membuat mereka berperang dan sebagainya, ada Kidalang. Tapi Kidalang dalam perwayangan itu hanya sebagian, tidak keseluruhan. Sedang dalangnya manusia dan makhluk semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pencipta. Gambaran wayang itu tadi hanya sebagai gambaran. Dengan sendirinya, gambar tidak persis seperti apa yang digambarkan. Foto gambar manusia tidak persis seperti manusianya. Lah, kita sudah merasa begitu atau belum? Kalau belum, namanya ya belum tepat. Masih menyalahi dan harus bertanggung jawab, terutama kelak kemudian di yaumil kiamah. Maka harus dilatih, diopeni, dipelihara dan dipupuk dengan memperbanyak mujahadah. Ya. Oke, walidza kana sahidan lahu wa musbihan bihamdih. Segala sesuatu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptanya dan membaca tasbih. Sujud artinya senantiasa taat. Ibarat wayang, dikalahkan ya kalah, dimenangkan ya menang. Itu namanya tunduk. Dicipta ya, yang terwujud, dihancurkan ya lenyap. Kun fayakun. Jadi segala sesuatu itu tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun tahunya itu secara jumlah, secara global, secara garis besarnya, membaca tasbih artinya memahasucikan dengan kata dan dengan fakta. Dengan kata tidak banyak yang tahu bertasbihnya segala sesuatu, kecuali beberapa orang yang diparingi tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut laporan ada salah seorang saudara dari Sumatera, katanya diparingi mengerti bahasanya segala makhluk. Ya, sebagian makhluk tentunya, terutama sejenis kayu, batu dan sebagainya. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi syai'in. Apakah mungkin suatu makhluk menghalang-halangi Allah padahal Allah sudah ada sebelum makhluk itu wujud. Jadi tidak mungkin makhluk itu bisa menghijabi Allah. Wujudnya Allah adalah wujud yang abadi, wujud yang kekal. Tetapi kalau wujudnya makhluk sekalipun ratusan tahun atau bahkan ribuan jutaan tahun, tapi ada permulaannya dan ada akhirnya akan musnah. Pada hakikatnya keadaan wujudnya makhluk itu sudah musnah. Sebab kalau tidak diwujudkan pasti tidak wujud. Langit, bumi seisinya ini sesungguhnya pada hakikatnya tidak wujud. Karena diwujudkan. Istilah diwujudkan berarti tidak wujud dengan sendirinya. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil wa kullu na'imin la mahalla za'il. Ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu selain Allah itu batal, tidak ada, dan segala kenikmatan itu tidak sah lagi hancur dan musnah. Ada lagi suatu syair, Allahu kul wa dzaril wujuda ma wa in kunta murtadan bulughal kamali wal kullu dunallahi ay hafiqah adamun 'alal tafsili wal ijmali wa'lam bi annaka wal awamili kullaha laula fi mahwin wa fi dihali man la wujuda lidaihi min dhaihi fawujuhu laulahu ainul mahali fal arifuna fawi bi an lam yashhadu syai'an siwal mukabbirul muta'ali wa ra'au siwahu ala haqiqati hanika fil hali wal madhi wal istiqbali. Maksudnya ya seperti apa yang diobrolkan tadi. Selain Tuhan, seluruh makhluk sesungguhnya pada hakikatnya yang sebenarnya segala makhluk itu tidak ada, tidak wujud.
ada ini dan sebagainya, sebab diadakan, diwujudkan. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat hakikat dan sungguh-sungguh nyata. Tapi wujudnya makhluk adalah bayangan. Wujud bayangan, wujud majazi, wujud pinjaman sebab diwujudkan. Ada Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi mengatakan, man syahidal khalqa la fi'la lahu faqad faz, wa man syahida la hayata lahu faqad haz, wa man syahida ainin adami faqad wasal. Orang memandang makhluk termasuk dirinya sendiri tidak ada kemampuan, tidak bisa berbuat apa-apa seperti wayang. Itu sudah agak lumayan. Orang memandang makhluk termasuk dirinya sendiri tidak hidup, ini ya sudah lebih meningkat. Yang hidup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memandang makhluk atau melihat atau mengingat makhluk atau memikir-mikir makhluk itu tidak ada. Itulah orang yang sudah usul kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada hanya Tuhan semata-mata. Diri sendiri ya tidak ada. Langit, bumi, jagat seisinya sesungguhnya tidak ada. Yang ada hanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kelihatan wujud atau ada, itu sebab diwujudkan oleh Allah. Jadi sesungguhnya tidak ada. Kalau orang hanya pandangan hati begitu, itulah dia orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar kepada Allah. Kalau dia harus begitu ila mawatihi, sampai pada ajalnya yang penghabisan, besok dia diperkenankan memperoleh jannatul qurbi, surga dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Memperoleh kesempatan sowan menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirat kelak. Nikmat atau pahala tidak ada yang mengungkuli atau melebihi baiknya dan nikmatnya daripada sowan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh surga biasa dan otomatis menghadapnya juga tidak bisa digambarkan, tidak bisa. Lah itu semua para hadirin hadirat, ilmiah gampang tapi praktek harus terus dilatih, dipelihara, dipupuk dengan mujahadah, dengan hudur, merasa senantiasa banyak dosa, merasa menjadi sejelek-jeleknya manusia, sedolim-dolim manusia, harus senantiasa husnudzon, berprasangka baik terhadap orang lain. Lebih-lebih yang ada gejalanya kebaikan, lebih-lebih terhadap mereka yang budinya baik, jujur, tawadhu, sopan santun, kuat ibadahnya dan seterusnya. Apakah mungkin Allah terhalang oleh sesuatu? Padahal Allah lebih jelas dari segala sesuatu. Tidak mungkin. Allah wujud hakiki, sedang makhluknya wujud majazi, wujud bayangan. Otomatis yang lebih jelas, lebih nyata adalah yang wujud hakiki. Malah tidak dapat dibandingkan. Allah yang wujud, sedang makhluk yang diwujudkan. Allah zat qayyum, artinya zat yang wujud dan mewujudkan. Jumeneng lan jumenengke. Allah yang paling gelah, paling jelas, tapi sebagian besar manusia tidak tahu malahan. Yaitu sebabnya mereka sama tidur dengan nyenyaknya. Sabda Rasulullah SAW, an-nasun niyamun fa idza matu intabahu. Manusia sama tidur, sama ngorok, maka tidak tahu apa-apa. Baru kalau mereka sudah mati, mereka menjadi bangun atau melek. Para hadirin hadirat, mari kita manfaatkan yang sebanyak-banyaknya pengajian yang pokok ini. Hati kita apa sudah sungguh-sungguh melek atau belum? Perlu adanya penilaian, perlu adanya koreksi. Senantiasa ingat kepada Tuhankah atau sedikit sekali ingatan dan malah sekali lupa, hanya terhenti memandang makhluk saja. Dan ini berarti menganggap makhluk itu ada yang punya kuasa dan kemampuan di samping Tuhan. Sehari semalam kalau dipersentase berapa persen yang ingat atau sadar kepada Allah, dan berapa persen yang dipakai untuk nuruti nafsunya. Berapa persen hidup ngorok terus-terusan. Dalam 5 jam terakhir ini tadi misalnya, berapa menit kita ingat kepada Tuhan. Ini yang perlu senantiasa kita koreksi. Sebab kalau tidak ada koreksi, barat orang berdagang, keluar masuknya uang tidak dibukukan, tidak dicatat dalam administrasi yang tertib, nanti tahu-tahu mengalami kerugian besar yang mengejutkan. Tahu-tahu bangkrut, ini akibat tidak ada koreksi, tidak ada perhitungan. Akhir-akhir ini banyak orang yang dagang bangkrut.
Ya pintar ngitung tapi tidak bisa perhitungan. Pandai berhitung tapi tidak bisa menghitung, tahu-tahu bangkrut. Lah begitu juga soal umur kita. Umurku sudah berkurang sekian jam, sekian hari, sekian tahun. Ini kalau tidak senantiasa dikontrol, jangan-jangan seperti orang dagang tadi, tahu-tahu bangkrut mengalami kerugian yang tidak bisa ditempuh. Ya, kalau bangkrutnya barang dagangan atau lenyapnya uang sekalipun cukup berat, tapi mungkin masih ada jalan keluar. Tapi kalau bangkrutnya kesadaran dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajalnya belum diperbaiki, hancur dan bangkrut di akhirat tidak dapat digambarkan pedihnya. Tidak dapat ditempuhi lagi para hadirin hadirat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Surat At-Takatsur ayat 8. Kemudian kamu pasti dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang telah diberikan kepada kamu. Demi hai jin dan manusia, kamu semua pasti kelak aku mintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu sekalian. Antara lain kamu aku beri umur 60 atau 70 tahun, semuanya sekalipun hanya 1 menit aku tanyakan. Aku minta pertanggungjawaban. Berapa tahun kamu sadar kepadaku dan berapa tahun kamu tidak sadar kepadaku? Yang kamu salah gunakan soal umur, soal sadar kepadaku. Pokoknya segala nikmat bidang ekonomi, bagaimana caranya kamu mencari, dengan jalan halalkah atau jalan haram. Juga bagaimana cara kamu menggunakan rezeki itu untuk berlarut-larut melanggar undang-undangku atau bagaimana. Pokoknya segala nikmat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada yaumul qiyamah. Siapa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan otomatis disiksa, dihukum berat dan ringannya siksa menurut berat dan ringannya dosa. Penyalahgunaan atau dosa yang paling besar adalah dosa syirik, menyamakan Tuhan terhadap lainnya, seperti manusia, seperti jagat, seperti begini begitu. Allah tidak seperti makhluk, pokoknya tidak manggon, tidak seperti lainnya Allah dalam segala hal. Kalau Allah punya sifat wujud, lainnya tidak punya sifat wujud. Adapun wujud itu karena diwujudkan. Allah punya sifat kudrat, kuasa, lainnya tidak punya sifat kuasa. Sedikit pun tidak punya sifat kuasa. Anaknya bisa atau kuasa begini begitu karena dibisahkan atau dikuasakan. Sekalipun soal yang sangat kecil sekali. Sama sekali makhluk tidak bisa berkutik sedikit pun seperti wayang. Wayang tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh kidalang. Dan wayang tidak seperti dalang. Dalang tidak seperti wayang. Itu jauh tidak sama. Ini harus dicapkan, dipraktekkan dalam hati, dalam rasa. Jadi harus senantiasa billah. Kalau tidak billah itu namanya diakui. Kalau diakui berarti menyamai Tuhan. Inilah dosa yang paling berat. Otomatis hukumnya berat. Kalau tidak segera bertobat, tidak segera berubah sikap sampai mati, itu berat sekali. Para hadirin hadirat, mari kita tinjau, mari kita tingkatkan bagaimana keadaan kita sekarang. Sekarang ini, keluarga kita bagaimana, dan tetangga-tetangga dan kenal-kenal bagaimana. Mari para hadirin hadirat, seperti sudah kita maklumi, kita berjuangkan. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wa ala alihi wa jalana wa muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir rahmatina qarib alibanana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wa ala alihi wa jalana wa muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir rahmatina qarib alibanana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wa ala alihi wa jalana wa muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir tahwatina qarib walibanana ya Rabbana. Al-Fatihah.
Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Allah tidak bisa dialing-alingi. Tidak ada yang bisa ngaling-alingi Tuhan, sebab Allah hanya satu. Tidak ada yang lainnya. Yang ada hanya Allah. Adapun makhluk itu adanya karena diadakan. Allah Maha Esa, Maha Satu, atau Maha Satu, jadi lainnya tidak ada. Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, jadi ya bangsa, ya negara, ya rakyat Indonesia ini adanya karena diadakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Id kullu syai'in siwahu adamun wala wujud lahu ala tahqiq. Sesungguhnya segala sesuatu makhluk, sesungguhnya Adam tidak ada. Idil wujudul haqiqi kulluhulah. Karena wujud yang sesungguhnya hanya Allah, lainnya hanya bayangan. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un fa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Apakah mungkin segala sesuatu bisa menghalang-halangi Allah? Padahal Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Allah lebih dekat kepada segala sesuatu daripada segala sesuatu itu sendiri. Allah lebih dekat kepada orang dari orang itu kepada dirinya sendiri. Sebab karena sesuatu itu adanya karena diciptakan. 100% bergerak, berdiam, punya kehendak atau keinginan, itu Allah yang membuatnya begitu. Orang punya kehendak, yang bikin punya kehendak itu Allah. Begitu juga tahu, yang bikin orang tahu juga Tuhan. Allah lebih tahu dan lebih karib. Artinya biar bagaimanapun juga punya kehendak atau cita-cita. Kalau dibuat tidak punya kehendak dan cita-cita oleh Tuhan, tentu tidak bisa. Maka dikatakan lebih dekat. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa al-azharu min kulli syai'in. Allah tidak mungkin terhijab. Allah tidak mungkin terhijab oleh sesuatu, sebab senantiasa seandainya tidak ada Tuhan, segala sesuatu itu tidak ada. Dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup Tuhanmu bahwa sesungguhnya Ia senantiasa menyaksikan atas segala sesuatu. Allah hadir di segala sesuatu. Sesungguhnya soal ilmiahnya gampang, jauh lebih gampang daripada prakteknya. Kata orang kuno, ngilmu angele wis ketemu. Ilmu sukarnya kalau sudah ditemu. Sukar dalam pengeterapan dan pengecakan. Orang senantiasa dilihat Tuhan, senantiasa diberi, tapi orang yang senantiasa dilihat dan diberi itu tidak mau tahu. Ya, sebab buta dibantu lain tidak tahu, diberi lain tidak tahu, ditolong tidak mau tahu. Itu manusia. Sebagian besar umat manusia begitu. Ya ajaba kaifa yadharu wujudu fil adami am kaifa shibun hadithu ma man lagu wasful kidam. Ya ajaba. Terus di sini diulang-ulang dengan susunan kata yang berlain-lainan, tapi maksudnya sama. Ini karena pentingnya soal ini. Sebab ini soal yang paling pokok sekali, sehingga orang yang mempelajari kitab ini supaya betul-betul mancep di dalam hati yang mendalam, agar supaya bisa diterapkan dalam hati. Maksudnya ya ajabah, sungguh ganjil, ajib, mengherankan bagaimana bisa jadi wujud di dalam Adam, atau bagaimana bisa jadi hal yang baru dapat tetap bersama dengan zat yang bersifat qadim. Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini singkatannya, yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Lain-lainnya batal, atau sekalipun bayangan, atau yang hak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan soal-soal yang diridhai Allah, ini yang hak. Sekalipun haknya hak bayangan, tapi kalau diridhai Tuhan itu hak. Yang tidak diridhai Tuhan itu batal total. Jadi sesungguhnya orang yang sadar, orang yang tidak buta, yang tahu pada Allah Subhanahu wa taala, pastinya senantiasa sadar, senantiasa ingat, senantiasa tahu pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi mendengar duduk-duduk di atas piano atau loteng, yang kelihatan bukan suaranya tapi tikusnya.
Mendengar suara Honda bukan lagi suara dari lagi jadi acara tapi Hondanya. Mendengar suara teman bukan lagi suaranya menjadi acara tapi temannya itu. Melihat rumah kawan dari kejauhan bukan rumah yang kelihatan tapi yang menjadi acara tapi kawan yang punya rumah itu. Sekalipun belum kelihatan mata lahir lah, kita masing-masing sudah begitu apa belum? Itu terserah kita masing-masing. Alangkah bahagianya kita, terutama besok yang di yaumil kiamah, kalau kita dikerenui seperti itu. Kita mau usaha lahir batin, tapi sebaliknya alangkah rugi kita kalau tidak mendapatkan memiliki soal itu tadi. Kalau kita dikerenui seperti di atas, dzarratun min umrihi tuqawimu min ibadatin alfi sana. Sedetik daripada umurnya memadai ibadah 1000 tahun, menyamai ibadah 1000 tahun. Kalau perlu lebih dari itu. Malah orang yang ibadah 1000 tahun, kalau masih dikuasai oleh para nafsu, dia tidak bisa tahu sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang sudah bebas dari imperialis nafsu, otomatis tahu kepada Tuhan senantiasa. Kalau orang masih dikuasai oleh imperialis nafsu, senantiasa berdosa besar, hidupnya berlumuran dosa. Sebab kalau tidak maksiat lahir, ya maksiat batin. Hanya luarnya saja yang kelihatan baik, tapi dalamnya bongkeng, bolong. Sebab lalu senantiasa merasa saya banyak ibadah, saya suka menolong orang lain, saya banyak berbuat baik, di aku semuanya, dan di samping di aku dia otomatis takabur, sebab merasa orang lain tidak ada yang menolong dan dia saja yang memberi pertolongan. Itu takabur, itulah akibat tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menolong orang lain, dia sadar, aku bisa ngomong ini karena ditolong Tuhan. Karena digerakkan Tuhan untuk menolong. Jadi bukan kemampuan atau usaha saya sendiri. Itu dalam hatinya orang yang sadar kepada Tuhan. Istilah wahidahnya billah. Aku mujahadah, aku amal begini begitu, itu karena ditolong, digerakkan Tuhan. Tanpa digerakkan Tuhan, saya tidak bisa berbuat sama sekali. Jadi yang ada dan yang kuasa hanya Tuhan. Orang yang masih dikuasai oleh nafsu otomatis mengaku kalau mengaku baik di aku. Kalau jelek cuci tangan. Itu karena nafsu. Ya mudah-mudahan para hadirin hadirat pengajian pagi ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian mingguan ini suatu pengajian yang membahas soal-soal yang sangat prinsip sekali. Mudah-mudahan benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan benar-benar manfaat yang sebesar-besarnya, terutama manfaat kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ay yuhditha fi waqti ghaira ma adharuhu Allah fi. Tiada meninggalkan sedikit pun dari kebodohan orang yang pada suatu masa akan usaha mengadakan usaha selain yang diberikan Allah di dalam masa itu. Orang yang ingin merubah qadar 100% ini orang yang memborong kebodohan namanya. Seluruh kebodohan diborong oleh dia. Soal qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah tetap, sudah paten. Kok akan dirubah? Bodoh sekali orang yang begitu. Yaitu orang yang sama sekali dijajah imperialis nafsu. Terus jadi qadar segala sesuatu makhluk pada umumnya, manusia atau lainnya merupakan semuanya sudah diqadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diqadar ditentukan dengan pasti. Istilah bangunan sudah direncanakan dengan matang. Tidak akan berubah-ubah secara konkret, menyeluruh, sempurna. Tidak ada sebutir atom pun yang tidak termasuk dalam qadar Tuhan. Apakah itu soal yang baik maupun soal yang buruk. Semua tidak lepas dari perancangan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat arsitek bangunan ahli, pasti ada rencana bangunan atau berstek itu, arsitek itu yang konkret, yang lengkap, yang diperhitungkan dengan matang, dengan seksama sempurna. Sak gelugut penorop itu tidak ada yang kelewatan tertinggal dari qadar Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu baiknya apa menyerah qadar saja? Ya memang harus menyerah pada qadar atas dirinya, tapi di samping itu harus usaha, harus ikhtiar, harus berjuang. Bekerja harus, tapi soal kaya atau miskin itu sudah diqadar Tuhan. Jangan campur tangan urusan Tuhan. Lah kalau begitu kaya atau miskin sudah diqadar Tuhan, ya sudah, enakan gelonjong saja. Toh kalau Tuhan mengqadar kaya ya saya jadi kaya. Lah ini namanya menyalahgunakan.
Kaya atau miskin itu satu bidang. Bidang qadar penentuan Tuhan, dan usaha ikhtiar berjuang itu bidang lain lagi. Harus dipenuhi oleh manusia. Jadi soal qadar harus iman, harus percaya. Iman bahwa khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Baik dan buruk Allah yang menentukan. Jadi harus ya syariat, ya hakikat, ya lillah, ya billah, keduanya harus dipenuhi. Tapi sayangnya masih banyak di kalangan masyarakat yang menyalahgunakan dengan pedoman Jawa, yen yo moro, yen yo mosok wurungo, yen ora mosok yo. Lalu gelonjong, tidak mengisi bidang ikhtiar. Ini menyalahgunakan. Dan terkecam. Pasti juga akan dimintai pertanggungjawaban kelak kemudian hari. Pokoknya harus yu'ti kuladin hakin haqqah. Bidang lahiriah diisi, bidang batinnya diisi. Istilah ban harus ada ban luar dan ban dalam. Ya mudah-mudahan para hadirin hadirat kita ridhoi, mudah-mudahan pengajian kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dapat memanfaatkan pengajian mingguan ini sebanyak-banyaknya dalam segala bidang. Artinya bidang pengeterapan, bidang peningkatan, bidang penyiaran lahir maupun batin. Para hadirin hadirat, kiranya cukup sekian saja pengajian minggu ini, dan nuwun sewu sekali lagi, mugi-mugi pengajian ini benar-benar dikarenakan manfaatnya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita dikarenakan dapat mengeterapkan yang setepat-tepatnya sesuai dengan apa yang diridhai Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang sesungguhnya ialah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah yang sesungguhnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus jadi soal qadar, soal i'tiqad harus kita isi penuh, mungkin sepenuh mungkin. Soal lahiriah syariat harus juga kita isi sepenuh mungkin. Kita harus isyraq dan harus mi'raj. Di samping mi'raj harus isyraq. Sekarang waktu dan tempat dipersilakan ke sambutan ke Bawah Pusat. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi, pelajari tadi, mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Mari kita doa, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'a wa tarbiyah, wa minal basyati sama'an wal barakah wal karamah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.